Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal esap lagi. Dari sisi konsumennya ya. Kalau penulis lihat reaksi-reaksi konsumen, konsumen itu ternyata rangka patah, rangka kropos itu nggak begitu masalah ya, nggak begitu apa ya jenenge, nggak begitu sampai parah banget gitu ya. Kecewa, tapi yang lebih mengecewakan lagi itu, yang lebih menyakitkan hati konsumen itu adalah reaksi dari pabrikannya, reaksi dari petingginya Astra Honda Motor. Jadi rangka karat, rangka kropos ya oke lah terjadi. Tapi ya bagaimana dong? Mungkin pabrikan ngomong pakai senjata, garansi rangka cuma 1 tahun gitu ya. Padahal yang biasanya garansi rangka itu ya garansi yang tidak berhubungan dengan patah ya, hubungan dengan pijakan kaki, dengan posisi spakor kayak gitu ya. Yang jadi masalah adalah karena juga rangka itu merupakan bagian yang sulit dilihat ya. Orang nggak bisa langsung merasakan kecuali niat beneran bongkar gitu. Jadi orang itu taunya begitu sudah motornya patah atau ya problem-problem lain lah. Tapi konsumen nggak pingin seperti itu. Konsumennya pingin ya rangka patah itu sesuatu yang harus lebih diprioritaskan. Ya sudah, bolehlah garansi rangka 1 tahun. Tapi kalau misalnya rangka itu sampai patah ya paling enggak ada sesuatu lah. Jangan kok malah ditawari ini harganya rangka ini segini, harganya rangka ini segini. Itu kayaknya menyakitkan sekali bagi konsumen. Apalagi ketika ganti rangka itu efeknya panjang, karena harus ganti surat motor, ganti STNK, ganti BPKB. Padahal BPKB-nya ada di badan leasing, STNK-nya juga badan leasing, jadi makin panjang lagi. Konsumen ya sebenarnya nggak begitu masalah ya kalau misal penanganannya itu dicatok. Terus kalau misalnya ada yang ringkih dilas ya, nggak masalah. Konsumen itu nggak harus diganti baru nyisgres, itu enggak. Yang penting ya ada niatan baik lah dari Honda itu memperbaiki. Tapi jelas ya konsumen itu marah, bukan karena bisa karatan atau kropos motornya, tapi karena dari Hondanya itu loh, kok kesannya nggak peduli gitu ya, kok pura-pura nggak tahu. Padahal jelas yang ditunjukkan itu adalah karat. Kok video konfirmasinya ini silikat ya, bukan karat ya. Oke lah, mungkin ada yang salah mengerti coklat itu dikira karat. Tapi kan ada juga yang coklat itu sebenarnya adalah karat. Dan parahnya videonya cuma ada konfirmasi bahwa ini pasti silikat bukan karat. Sementara yang karat sendiri nggak ditanggapi.
Makin parah juga ketika hasil investigasi Honda menyebutkan bahwa yang rangkanya karatan patah keropos itu bukan ESAF. Loh, apa-apaan? Kan beneran sudah ada yang ESAF. Kok dibantah? Yang jadi masalah kalau misalnya petinggi Honda itu menolak mengakui terjadinya masalah karat ini adalah ya jaminan keamanan konsumen terhadap kasus-kasus serupa di masa depan. Nanti pas tahu-tahu motornya mudah kebakar, tahu-tahu motornya remnya blong, tahu-tahu motor konsumen remnya ngelok mendadak. Kalau sekarang saja reaksinya itu bukan dengan konfirmasi, mengecek beneran, membuktikan di motor-motor konsumen, tapi langsung menolak, membantah, dan ya mengeluarkan pernyataan yang nggak sesuai dengan yang terjadi. Ini ya bikin konsumen khawatir lah. Bisa diterima kalau misal penolakannya itu disertai dengan pembuktian. Misalnya Honda menunjukkan ke konsumen, ini ada 10 motor yang diambil dari motor Honda tahun ini adalah motornya konsumen. Motornya kami buka dan lihat kondisi mesinnya masih aman, masih kuat gitu ya. Tapi kan yang terjadi tidak. Dari Hondanya tidak mengeluarkan video-video yang semacam itu, video pembuktian dan seterusnya. Yang melakukan pembuktian justru dari pihak ketiga, dari YouTuber yang parahnya menunjukkan bahwa beneran terjadi rangka karatan itu. Setiap ada motor dibongkar yang terdeteksi adalah karat. Bahkan ada juga ya yang di motor selain ESAF juga dibongkar juga tetap ada karat. Jadi kan mungkin kalau sales atau buzzernya atau yang pro Hondanya itu ngomong, oh itu cuma insidental, oh itu cuma beberapa gelintir. Tapi kalau setiap motor yang dicek bodinya ternyata berkarat, itu jelas ada tanda masalah besar. Dan Honda diam, Honda menolak, Astra-nya ya terutama, itu menunjukkan bahwa ada problem sangat besar di badan Honda, di kelembagaan Honda, di internalnya Honda. Karena harusnya ya nggak boleh terjadi seperti itu. Dan dengan diamnya Honda itu ya, Astra Honda Motor menunjukkan adanya itikat buruk dari Astra Honda Motor terhadap konsumen. Loh, ini minta masalah, minta perbaikan, kok kok menolak ya. Bahkan pemerintah yang dianggap jadi acuan dari sandaran yang ingin dipergunakan sebagai tempat bantuan dari konsumen, ternyata juga malah bela pabrikan yang ngomong kasusnya harus representatif, harus sekian persen gitu ya. Mau butuh 100.000 kasus kah? Dan itu juga kasusnya belum jelas. Apa butuh 100.000 orang meninggal dulu kah baru akan dilakukan recall? Ini juga berlaku untuk yang calon-calon mau beli motor Honda lagi ya, yang ingin membeli produk Honda lagi. Lah, lawang yang sekarang saja ditolak, nggak akan ada perbaikan.
ya pasti mau beli motor Honda lagi, ya masalah rangka patah karatan ini bisa terjadi juga. Yang jadi masalah ini ya karena susah ya untuk ngecek rangka itu, harus bongkar banyak ya, orang nggak bisa tahu cirinya dengan cara sederhana gitu ya. Kalau ada cara sederhana ngecek, kalau misalnya rangka patah ini mudah diganti, rasanya bakal banyak ya konsumen itu yang melakukan sendirilah pembenahan, perbaikan gitu ya. Tahu ada karat sedikit, dibersihkan, dicat atau diapakan lah. Tapi ini kan sulit, harus lewat bantuan bengkel dulu. Dan karena ini bagian yang apa ya, dasar sekali ya, jadi butuh banyak biaya kalau untuk ganti kan ya, karena butuh bongkar semua ya. Tapi poin utama adalah dari sikap para petingginya Hondanya dulu ya. Karena ya sekarangnya ada saja yang konsumen terima lah, terus kadung seneng motore, dimodifikasi, dia apa-apakan, ternyata kalau rangkanya ringkih, dia bakal bela nih, bongkaran, dibersihkan, dicat gitu ya, no problem bagi dia. Cuma ya tetap orang-orang yang seperti itu pun ya merasa bakal sangat kecewa sekali dengan respon dari Hondanya. Bakal kecewa sekali dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh para petingginya. Karena ya orang tentu mikirkan masa depan juga. Di suatu saat lagi beli motor Honda lagi, kira-kira apa reaksinya pabrikan Honda gitu. Pas beli motor lagi, motor baru untuk orang selain kita gitu ya, kan kita jadi khawatir. Apalagi solusinya juga aneh-aneh ya. Ada yang ngomong rangka itu perlu dirawat ya. Dirawat gimana gitu. Karena selama ini kan nggak pernah ada yang namanya rekomendasi perawatan rangka motor. Seandainya Honda mengakui masalah ini terjadi dan konsumen itu bahkan ya nggak gratis pun ya, tapi Honda mengakui, itu saja kayaknya masyarakat bakal lebih ringan reaksinya daripada sekarang. Tapi sekarang karena Honda itu petinggi-petinggi Astra Honda Motor itu menolak mengakui keberadaan berita itu, ya jadinya reaksinya jauh lebih keras. Orang jadi ada yang berusaha menjual motornya, ya tentu jadi harganya hancur, jatuh nggak karu-karuan ya. Karena yang dari penjual motor bekas pun nggak berani ambil unitnya, takut nggak laku. Sementara itu yang model-model lain katanya masih laku. Padahal ini beritanya masih hanya soal ESAF yang karat keropos saja. Padahal jelas yang di lapangan yang karat keropos itu bukan cuma ESAF, terutama karena metode pengecatannya, pembersihannya, penerapannya itu kurang sempurna. Jadi bahkan sampai ada berita PCX itu ya, yang karatnya sampai parah itu. Padahal ya motornya itu termasuk harganya paling mahal. Kenapa kok dari sisi kualitas pengerjaannya kok kayak barang murah ya. Yang bikin konsumen marah itu terutama adalah karena respon dari pabrikannya, bukan dari kejadian rangka patahnya. Rangka patah itu bisa dimaklumi oleh konsumen, tapi ketika pabrikan menolak, menyanggah, ngeles ya, nggak tanggung jawab, nah itu yang jadi sumber masalah.
sempat ada klaim bahwa kalau pabrikan yang melakukan recall itu namanya tidak baik, tapi jelas bahwa munculnya kasus rangka karatan ini menunjukkan bahwa yang bikin konsumen marah itu adalah kalau dari pabrikannya pura-pura nggak tahu bahwa motornya ini ada masalah. Apalagi kemudian kasus ini makin lama makin membesar ya, bukti-bukti makin banyak. Sayangnya memang nggak semua bukti itu ada dokumentasinya, nggak semua bukti itu bakal muncul viral di internet. Mungkin yang muncul cuma 1/4 atau 1/10 dari yang ada di kenyataan, karena ya kita bisa lihat sendiri lah, jarang ada video yang menunjukkan dua peristiwa yang sama, dua kasus yang sama. Pasti cuma menunjukkan cuma ada satu video, itu pun yang kurang memadai, misal di seberang jalan, pas lagi disalip, pas lagi lewat gitu ya, kurang begitu layak ya. Jadi video yang menunjukkan orang itu lihat dari dekat keadaan motor yang misalnya jatuh kata itu sedikit sekali ya. Jadi bukti-bukti itu terbatas. Kalau korban meninggal mestinya sudah ada ya. Kalau nggak salah ada 2, ada 3 gitu. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.